Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Restu Meilina dalam pembelajaran tematik untuk kelas 3. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, berdoa selesai. Oke, sudah siap? Mari kita lanjut. Masih pada tema 6 tentang energi dan perubahannya. Nah, kali ini kita sudah masuk untuk subtema baru, yaitu subtema 2 tentang perubahan energi. Pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, jangan lupa video ini kalian like dan jangan lupa untuk di-subscribe ya. Oke. Nah, pada halaman 53 ada sebuah gambar. Nah, coba bisa dilihat di situ subtema 2 perubahan energi. Sebelumnya Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimanakah perubahan energi terjadi? Bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ayo kita pelajari bersama-sama. Oke, pembelajaran pertama, ayo membaca. Mari anak-anak kita membaca bersama-sama. Judulnya perubahan energi. Nah, untuk paragraf pertama, Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Nah, seperti yang sudah dipelajari kemarin, yang namanya bahan bakar seperti minyak atau bensin itu namanya BBM ya, bahan bakar minyak. Bisa untuk menjadi kompor, kemudian bisa juga untuk pengisian kendaraan seperti motor dan mobil agar bisa menyala. Gitu ya. Yuk kita lanjut. Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Paragraf kedua, energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Nah, diingat lagi ya, energi pada minyak tanah dan gas itu energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala, juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, di situ ada gambar kompor gas dan kompor minyak. Keduanya itu terjadi perubahan energi, yaitu keduanya merupakan energi kimia yang berubah menjadi energi panas. Maka dari itu kompor gas dan kompor minyak dapat menyala atau dapat mengeluarkan api karena adanya perubahan energi tersebut. Jadi harus diingat kembali ya, untuk kompor gas dan kompor minyak mengapa bisa menyala? Terdapat api karena ada perubahan energi dari energi kimia menjadi energi panas. Oke, kita lanjut untuk paragraf ketiga. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan.
Nah, sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Paragraf yang terakhir, mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Nah, coba dilihat di situ ada 3 gambar. Gambar yang pertama, Benny sedang makan. Kemudian gambar yang kedua, asupan makanan tersebut tersalurkan ke dalam tubuh. Nah, gambar yang ketiga, dari proses kita makan, kemudian makanan masuk ke dalam tubuh. Nah, kita jadi dapat beraktivitas, dapat menggerakkan tubuh kita. Nah, itu perubahan dari Nah, hal tersebut terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak makan, tidak ada asupan gizi di dalam tubuh, jadi lemas badan kita, tidak dapat bergerak. Nah, untuk badan kita bisa bergerak dengan bebas, harus ada asupan gizi yang masuk di dalam tubuh kita. Nah, itu mengalami perubahan dari perubahan kimia karena proses makanan ya. Makanan itu merupakan sumber energi kimia. Kemudian berubah menjadi energi gerak. Nah, terjadilah tubuh kita dapat bergerak dengan bebas. Oke, setelah kalian membaca teks tentang perubahan energi, coba kalian kerjakan soal 1 sampai 5. Nah, dijawab sendiri ya. Coba kita lihat nomor 1, mengapa kompor ibu dapat menyala? Nah, kalau kalian tadi sudah membaca, di dalam teks tersebut dijelaskan bahwa ada perubahan energi antara energi kimia dengan berubah menjadi energi panas yang menghasilkan kompor gas atau kompor minyak mengeluarkan api. Nah, coba kalian jawab. Kalian jawab dengan bahasa sendiri ya. Kemudian yang nomor 2, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan. Perubahan apa ya yang terjadi ketika kompor menyala? Atau perubahan energi menjadi panas, atau perubahan energi kimia menjadi panas, atau perubahan energi kimia menjadi yang lain? Coba silakan dijawab. Kemudian yang nomor 3, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, tadi juga sudah Ibu jelaskan. Nah, kemudian yang nomor 4, apa manfaat energi bagi tubuh? Nah, kira-kira energi bagi tubuh itu untuk apa ya? Agar kita apa sih? Oke, kalian bisa menjawabnya? Ya, sekarang lanjut ke nomor 5. Apa yang terjadi jika tubuh kita berenergi? Nah, ini apa yang terjadi nih kalau tubuh kita itu banyak energinya? Oke, silahkan ditulis. Oke, kita lanjut lagi untuk halaman 57. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Lihatlah perubahan energi yang ada di sekitarmu. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Nah, jadi, sebentar Ibu tulis ya. Jadi, di sini ada 2 tabel. Tabel pertama dan tabel kedua. Tabel pertama ini menjelaskan atau menyebutkan tentang peristiwa perubahan energi di rumah. Nah, kalau untuk tabel kedua, ini kita menyebutkan peristiwa perubahan energi di sekolah. Di sini sudah ada contohnya masing-masing satu. Yang pertama, peristiwa perubahan energi di rumah yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ada pada kipas angin. Nih. Energi listrik menjadi energi gerak. Itu terjadi pada kipas angin. Nah, ini bisa kalian salin. Ibu sudah menuliskan jawabannya, bisa kalian salin ya.
Yang kedua, peristiwa perubahan energi di rumah yang kedua adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Terjadi pada kompor. Ya, seperti teks yang ada pada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, peristiwa perubahan energi di rumah, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ada pada kipas angin. Nah, kipas angin itu bisa bergerak karena adanya perubahan energi dari energi listrik ke energi gerak. Oke, yang selanjutnya, peristiwa perubahan energi di rumah. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika. Nah, kalian kalau menyetrika setelah dicolokkan ke aliran listrik, kemudian setrikanya itu bisa mengeluarkan panas. Nah, itu terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Kemudian selanjutnya, untuk yang terakhir, peristiwa perubahan energi di rumah, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ada pada blender. Coba kalian lihat blender di rumah kalian. Bagaimana blender bisa bergerak? Karena adanya perubahan dari energi listrik ke energi gerak. Seperti itu ya, harus dihafal satu per satu. Kemudian kita kerjakan untuk peristiwa perubahan energi yang ada di sekolah. Nah, kalau di sini contohnya sudah ditulis, yaitu perubahan energi listrik menjadi cahaya pada lampu ruang kelas. Nah, kira-kira yang selanjutnya apa ya? Kalian salin juga ya. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada kipas angin. Jadi kipas angin itu bisa bergerak karena adanya perubahan dari energi listrik ke gerak. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi pada ketika kita memainkan alat musik. Nah, contohnya kalian di kelas ada gitar, misal ibu membawa gitar. Kalian menggerakkan gitar menggunakan tangan kalian dan menghasilkan bunyi. Nah, itu merupakan perubahan energi. Energi gerak menjadi energi bunyi. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, peristiwa perubahan energi yang ada di sekolah. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya pada bel sekolah. Kalian tahu bel sekolah? Nah, bel sekolah itu dapat berbunyi karena adanya perubahan energi dari energi listrik ke energi bunyi. Nah, untuk yang selanjutnya yang terakhir nih, perubahan atau peristiwa energi di sekolah, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas dan energi cahaya. Nah, kejadiannya saat kita menyalakan komputer. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan ya. Kalian bisa membedakan antara perubahan energi di rumah dan peristiwa perubahan energi di sekolah. Oke, kita lanjut pada halaman 58. Ayo menari. Nah, selesai membantu ibu, Lani beristirahat. Lani mendengarkan musik sambil menari. Lani mempraktekkan gerak lemah kaki pada tari. Gerak ini telah diajarkan oleh ibu guru di sekolah. Lani menggerakkan kakinya dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu Oh Inani Keke yang temponya lambat. Ada 3 gerakan kaki yang Lani pelajari. Nah, berikut ini urutan gerakan yang dilakukan. Gerakan yang pertama. Ini gerakan yang pertama. Tangan bertolak di pinggang, kaki kanan dijulurkan ke depan, menyilang ke kiri. Nah, sebentar. Seperti ini gambarnya. Ya, posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas, tumit menyentuh lantai, lakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang
ke kanan. Nah, ini untuk gerakan yang pertama ya. Gerakan yang pertama, kemudian gerakan yang kedua, kaki kanan dibuka ke samping. Untuk gerakan kedua nih, kaki kanan digerakkan ke samping. Kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kiri lalu kembali ke posisi semula. Ini untuk gerakan yang kedua. Nah, gerakan yang terakhir seperti apa ya? Coba kita lihat. Nah, ini dia gerakan yang terakhir. Gerakan yang terakhir, gerakan ketiga, kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk, badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk seperti ini. Seperti ini. Kemudian saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan nih. Ketika kaki lutut ditekuk, tangan diayunkan ke depan. Kemudian setelah itu ganti arah gerakan ke kiri. Saat melakukan gerakan tari dibutuhkan energi. Saat melakukan gerakan tari dibutuhkan energi. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Nah, ketiga gerakan ini nanti bisa kalian peragakan di rumah. Ya, kalau misalkan kalian ingin menari, coba ikuti gerakan yang ada di buku ini, kemudian lantunkan dengan lagu daerah O Inani Keke. Seperti kita lanjut ke soal matematika. Coba dibaca terlebih dahulu ya. Ibu zoom dulu. Tidak terasa sudah 1 jam. Sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Nah, kita tulis ya. Lani berlatih. Oke. Lani berlatih pukul 12.30. Nah, kemudian Lani selesai menari. Nih, tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Berarti Lani latihannya 1 jam. Berarti 13.30. Ini kan setengah 1. Kalau ini setengah 2. Jadi totalnya itu 1 jam. Ya, 1 jam. Lani selesai berlatih. Nah, kita ini dulu. Terus kita kerjakan soal yang nomor 1. Pukul berapa Lani selesai latihan? Nah, tadi Lani berlatih menarinya itu berlatih sejak pukul 12.30. Kemudian selesai pukul 13.30. Berarti kita tulis di sini 13.30 atau setengah 2. Nah, kita tulis ya untuk jamnya. Tulis untuk jamnya. Kita zoom dulu. Kita menulis untuk jam setengah 2 atau 13.30. Nah, perlu diingat kalau setengah 1 atau setengah 2 itu jarum pendeknya itu di tengah-tengah ya. Nah, ini kan 13.30 atau setengah 2, berarti di antara 1 dan 2. Nih, ini jarum pendeknya yang menunjuk jam. Kemudian yang menunjuk menit ada di angka 6. Nah, ini untuk 13.30 atau setengah 2. Oke, untuk soal nomor 2, berapa lama Lani tidur siang? Oke, kita baca lagi. Tadi kan Lani selesai latihan itu jam setengah 2 ya. Kita mulai hitung dari setengah 2. Kemudian
membaringkan tubuh. Tidak lama kemudian Lani tertidur. Tepat pukul 16.00 Lani terbangun. Berarti Lani bangun jam 4 sore. 16.00 adalah jam 4 sore. Berapa lama Lani tidur? Berarti kita hitung dari jam setengah 2 atau 13.30. Nah, dari 13.30 menuju ke 14.30. Kemudian 15.30. Coba kita hitung dari 13.30 ke 14.30 itu 1 jam. Nah, dari 14.30 ke 15.30 juga 1 jam. Kalau di total ada 2 jam. Tinggal ditambah berapa? 30 menit. 30 menit untuk tepat ke pukul 16.00. Berarti 2 jam 30 menit. Nah, lama Lani tidur siang adalah 2 jam 30 menit. Nah, lanjut ke nomor 3. Ini Ibu hapus terlebih dahulu ya. Nomor 3, baca dulu pertanyaannya. Berapa lama Lani mengerjakan pekerjaan rumah? Nah, baca lagi ya. Tepat pukul 16.00 Lani terbangun. Jam dinding berbunyi. Lani segera mandi. Selesai mandi dan ganti pakaian, Lani mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa jam dinding menunjuk pukul 17.30. Nah, kita hitung karena tidak ada arahan selesainya jam berapa, jadi kita hitung dari mulai jam 16.00 ketika Lani terbangun. 16.00 menuju ke 17.30 atau setengah 6. Habis jam 4 sore, jam 5 sore, 17.00 ditambah 30 menit. Ya, 16.00 ke 17.00 itu 1 jam. Ditambah 30 menit jadi 1 jam 30 menit. Nah, ini kita hapus dulu. Ya, jadi lama Lani mengerjakan pekerjaan rumah adalah 1 jam 30 menit. Ya, bisa kalian salin di buku masing-masing untuk soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, cukup sekian materi pembelajaran 2 untuk subtema 2. Subtema 2 tema 6. Semoga ilmunya bermanfaat dan Ibu berharap kalian harus tetap terus semangat, jaga kesehatan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat, salam semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.